Jika sebuah negara bergerak menciptakan lompatan besar, dunia akan mulai memperhatikannya. Kini memasuki triwulan kedua mengemban amanat rakyat, Prabowo Subianto, presiden visioner kita, tak hanya berhasil mencuri perhatian dunia, tetapi juga mengguncang tatanan ekonomi kawasan. Tak pelak, langkah-langkahnya membuat para tetangga di Asia Tenggara mulai merasa terancam. Dua agenda besar yang baru saja diluncurkan, yakni Danantara dan Bank Emas, bukan sekadar inisiatif biasa. Ini adalah pesan tegas kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi mau dipandang sebelah mata. Presiden Prabowo serius menjalankan asta-cita, bekerja keras demi masa depan rakyat dan bangsanya, serta memberikan tamparan keras bagi negara-negara yang selama ini memandang Indonesia sebagai bangsa bodoh, lemah, dan sekadar pelengkap penderita di rantai ekonomi global. Danantara dengan proyeksi aset awal sebesar 1.000 triliun rupiah saja telah cukup untuk mengundang kecemasan dari dua raksasa investasi milik negara tetangga, Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia. Para pengamat memprediksi kehadiran Danantara akan mengguncang dominasi mereka dan merombak ulang peta ekonomi Asia Tenggara. Lalu apa dampak dan efek dominasi Danantara bagi Indonesia? Dan lebih menarik lagi, seberapa besar ancaman yang akan dirasakan Temasek dan Khazanah? Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki PDB lebih dari 1.400 triliun US dollar dan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Pasar domestik yang sangat besar dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Namun, mirisnya selama ini pasar Indonesia justru lebih banyak digarap oleh investor asing. Jika sektor-sektor non-strategis yang dikuasai, mungkin tak jadi soal. Tetapi jika yang diambil alih adalah sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, energi, dan kelapa sawit, maka ini berbahaya. Indonesia beresiko kehilangan kendali atas aset-aset vital yang menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Jika alasannya ketertinggalan kita akan transfer teknologi, mungkin bisa dimaklumi. Namun jika pertimbangannya adalah kekurangan modal, itu adalah kebohongan besar. Faktanya, meskipun aset awal yang disediakan untuk Danantara hanya 1.000 triliun rupiah, total aset yang sebenarnya akan dikelola oleh holding raksasa ini mencapai 10.000 triliun rupiah atau sekitar 600 miliar US dollar. Ini artinya Indonesia memiliki likuiditas yang sangat kuat. Jika ingin, Indonesia bisa saja membeli kembali semua perusahaan asing yang bercokol di sektor strategis tanah air. Bahkan dalam skenario ekstrim, mengakuisisi seluruh aset Temasek dan Khazanah pun bukan hal yang mustahil. Total aset mereka jika digabungkan saja masih kalah jauh dibanding Danantara. Namun tentu saja langkah seperti itu akan merusak hubungan diplomatik. Ada cara yang lebih cerdas dan elegan untuk mengambil alih sektor-sektor vital ini. Lantas bagaimana caranya? Sederhana, buat regulasi yang lebih menantang bagi investor asing. Indonesia memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan yang kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Bukankah kita sudah sering melihat kebijakan berbelit-belit dalam banyak aspek? Nah, kali ini itu bisa dijadikan senjata dengan perubahan regulasi yang menguntungkan kepentingan nasional. Investor asing yang menguasai sektor strategis bisa dibuat tidak betah. Jika mereka tidak mau menyesuaikan diri dengan aturan baru, silakan hengkang. Danantara siap mengambil alih. Inilah strategi yang akan menjadikan holding raksasa ini bukan sekadar pesaing bagi Temasek dan Khazanah, tetapi ancaman nyata yang dapat mengguncang perekonomian mereka. Di sisi lain, Danantara juga akan memanfaatkan momentum geopolitik global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah memicu perubahan besar dalam strategi bisnis dunia. Perang dagang,
pembatasan teknologi, serta kebijakan proteksionisme telah mendorong banyak perusahaan multinasional mencari alternatif investasi di luar Cina. Fenomena ini dikenal dengan Cina Plus One strategi. Indonesia berada dalam posisi strategis untuk menarik gelombang investasi ini, dan Danantara dapat berperan sebagai akselerator utama. Salah satu caranya adalah dengan membuat joint venture atau kerjasama operasi dengan perusahaan-perusahaan dari negara-negara anggota BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Jika strategi ini dijalankan dengan benar, hanya butuh sedikit kenakalan dari Indonesia, dan bukan tidak mungkin Singapura serta Malaysia akan kehilangan daya saing mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda percaya bahwa Indonesia mampu mengambil momentum ini dan benar-benar mengguncang perekonomian Asia Tenggara? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan Politik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, serta perspektif segar dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam hormat untuk Anda semua.